Pagi. Pagi. Yang semangat ya. Ya. Hari ini kita akan mulai materi tentang cerpen. Ada yang tahu cerpen itu apa? Cerita pendek. Ya. Cerpen kan cerita pendek. Maksudnya pengertian dari cerpen atau cerita pendek. Yang tahu? Ayo. Jenis karya sastra yang berbentuk prosa, naratif, fiktif, dan fiksi. Ya. Bagus. Jadi cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya fiksi lain seperti novel. Kalau novel kan terlalu panjang ya. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Adapun pengertian cerpen yang lain yaitu sebuah karya fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat. Cerita pendek biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10 halaman saja. Selain itu, cerpen atau cerita pendek hanya memberikan sebuah kesan tunggal yang sedemikian serta memusatkan diri pada salah satu tokoh dan hanya satu situasi saja. Yang berikut struktur cerpen. Ada yang tahu struktur cerpen itu apa saja? Struktur cerpen. Emang. Struktur cerpen. Pengenalan situasi cerita. Terus Pengungkapan peristiwa. Unsur konflik. Terus menuju pada adanya konflik. ya. Jadi di sini struktur cerpen itu ada 6 ya, 6. Yang pertama abstrak. Ada yang tahu abstrak itu apa? Belum tahu ya? Abstrak itu merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek itu. Abstrak bersifat opsional atau dalam arti bahwa setiap cerpen boleh tidak terdapat struktur abstrak tersebut. Yang kedua orientasi. Ada yang tahu orientasi itu seperti apa? Orientasi itu berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat seperti latar ya. Yang berikut komplikasi. Ada yang tahu komplikasi itu apa? Peristiwa apa yang hari masalah? Ya. Komplikasi itu berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi biasanya mendapatkan karakter ataupun watak dari berbagai tokoh cerita pendek tersebut. Hal ini karena pada bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. Berarti seperti itu ya, konflik ya, munculnya konflik dalam sebuah cerpen. Yang berikut ada evaluasi. Ada yang tahu evaluasi? Mengamati. Penyelesaian masalah. Evaluasi di sini seperti struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian. Jadi evaluasi itu seperti penyelesaian dari sebuah cerita pendek tersebut. Yang berikut resolusi. Pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang dialami oleh tokoh dalam cerita pendek tersebut. Yang berikut koda. Ada yang tahu koda? Penutup. Ya. Atau nasi kursi. Pada bagian koda terdapat nilai ataupun pelajaran, berarti seperti amanat ya. Ya. Yang berikut ciri-ciri cerpen dan ciri bahasa cerpen. Ada yang tahu ciri-ciri cerpen? Ciri-ciri cerpen itu apa saja? Kami ini kegiatan. Kurang dari 10.000 kata. Terus lagi
menggunakan kalimat bermakna lampau. Ada lagi? Banyak fokus pada satu tokoh. Menggambarkan kisah suatu tokoh bercerita dalam konflik dan tulisannya yang ditulis secara singkat. Ya. Menggunakan banyak dialog. Jalan ceritanya pendek. Jadi di sini ciri-ciri cerpen ada 10. Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek daripada novel. Yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari. Biasanya isi cerita pendek berasal dari kehidupan sehari-hari. Tidak menggambarkan sebuah kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah intisarinya saja. Yang berikut, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Yang berikut, pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal sama pembaca. Yang berikut, kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam, sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Yang berikut, memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Dan yang terakhir, penukuhan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Tidak seperti novel yang panjang ya ceritanya. Ciri-ciri bahasa cerpen. Ada yang tahu ciri-ciri bahasa cerpen? Indonesia. Bahasa yang baku. Ya, satu lagi. Jelas. Yang jelas terus. Tidak menyinggung. Ya. Di sini ada 6 ya. Yang pertama, menggunakan tokoh dengan kata ganti orang pertama atau orang ketiga. Yang berikut, menggunakan kata sifat untuk menjelaskan watak tokoh untuk mengidentifikasi objek lain. Yang berikut, menggunakan kata kerja untuk menunjukkan tindakan, gerak-gerik, dan tingkah laku tokoh. Terdapat kata kias atau konotasi atau gaya bahasa untuk memperindah isi cerita tersebut. Yang berikut, terdapat dialog atau percakapan. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang tajam, subjektif, dan harus menarik. Yang berikut, langkah-langkah penulisan cerpen. Ada yang tahu langkah-langkah dalam menulis cerpen itu apa saja? Orientasi, Isi terus Resolusi, komunikasi, evaluasi. ya. Langkah-langkah penulisan cerpen yang pertama, memilih topik atau tema. Tentukan jenis cerpen dan target bacanya. Menentukan tokoh-tokoh, menganalisis watak tokoh, menulis garis besar cerita, menentukan latar cerita, menentukan alur, memilih gaya penceritaan atau sudut pandang, memilih diksi yang sesuai, membuat kerangka karangan sesuai alur, memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Mulai menyusun cerita dengan memperhatikan pada tidak atau kalimat. Memberi judul yang paling sesuai dengan cerpen yang telah dibuat. Yang berikut, karakteristik cerpen. Ada yang tahu karakteristik cerpen? Karakteristik cerpen. Tidak tahu ya? Sebuah cerpen memiliki karakteristik yang membedakan dengan karya lain. Karakteristik cerpen tersebut terbagi dalam 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik.
Iya. Soalnya Apa cuma lanjut? 3 nomor saja. Tulis. Soalnya ditulis ya. Lanjut dulu itu. Silakan dikumpul deh dong. Pakai darah. Ya pakai. Sudah. Belum. Belum. Tengok tuh lanjut. Kalau sudah dikumpulkan, sebentar baru dilanjutkan ya. Dikumpulkan sekarang. Nanti baru dilanjutkan. Kasih video. Kata tahu. Evelyn, kata tahu. Kan? Amin. Ini kesenggan tak mau kan? Sudah ya? Akhiri. Baik, karena tugasnya sudah selesai, sekarang kita istirahat. Ayo.